sendiri kok dia buat VT biar Mas Yun itu tahu ya. Mas. Sobat Ngarit mau redup, cuman ada gara-gara typingan satu orang kayak gitu. Aduh, gimana ya? Kami sudah terlalu sayang, jadi ogah, kami nggak mau. Oke, jumpa lagi teman-teman. Pasti masih ingat kemarin hari Minggu ada kopdar di Tuban teman-teman, dan Kung Ayu hadir di situ. Yang menarik itu ada sesuatu yang mungkin tidak terbayangkan oleh teman-teman panitia atau teman-teman Sobat Ngarit yang hadir waktu itu, bahwa hal itu akan menjadi permasalahan teman. Kita simak dulu videonya. Ini ada sesuatu yang menarik teman, dan ini sepertinya belum pernah ada sebelumnya. Oleh seorang pemuda bernama Mas Yun. Awalnya, ia hanya membagikan video kesehariannya mencari rumput untuk pakan ternak. Namun, video-video tersebut menjadi viral dan menarik perhatian banyak orang. Bahkan dianggap mewakili suara masyarakat kelas bawah sampai kalangan atas. Berikut adalah beberapa poin penting terkait sejarah berdirinya Sobat Ngarit. 1. Fenomena Sobat Ngarit dianggap mewakili suara-suara dari masyarakat kelas bawah yang jarang mendapat sorotan. 2. Sobat Ngarit menginspirasi banyak orang untuk mendapatkan hiburan dan menjaga kesehatan serta kebugaran, bahkan membentuk komunitas Ngarit Nusantara. Jadi, Sobat Ngarit berawal dari inisiatif pribadi Mas Iwan dan kemudian berkembang menjadi sebuah fenomena yang mewakili suara masyarakat dan menginspirasi banyak orang. Demikian sedikit sejarah Sobat Ngarit Nusantara, dan selanjutnya mengenai Sobat Ngarit Tuban yang akan dibacakan oleh saudara kami, yaitu Kak Koiria. Dipersilakan. Meskipun hanya singkat sekilas, tetapi menurut saya ini penting untuk dibiasakan teman. Jadi setiap kopdar itu paling tidak ada kilas balik berkaitan dengan sejarah dari Sobat Ngarit itu sendiri. Kapan Mas Yun mulai merintis berdirinya Sobat Ngarit, kapan Sobat Ngarit itu benar-benar menjadi wadah yang bermanfaat untuk banyak orang. Itu menariknya teman. Tapi ada satu hal yang di awal tadi saya sampaikan, ada sesuatu yang membuat kita miris teman. Ada saja menghujat, ada saja yang berasumsi negatif berkaitan dengan kopdar teman-teman kita di Tuban. Coba kita lihat dulu video yang ini teman. Lagunya LG. Katanya saya abangnya mau duet sama Mbak Ayu. Abang Bung Ayu.
lagu kebangsaannya Gung Ayu teman. Sawer. Nah ini teman. Mami. Ini yang menjadi permasalahan dan menjadi viti-viti sebagian dari teman-teman kita sendiri, Sobat Ngarit, yang merasa kecewa hanya karena foto ini teman, banner dan bendera ini. Kenapa begitu? Karena mereka merasa ini kenapa fotonya Mas Iyun dan Gung Ayu berada di bawah gambar yang sama sekali tidak ada Mas Iyunnya. Coba kita lihat lagi. Nah ini. Ini banner otomatis membutuhkan 2 tiang. Dan bendera ini berada di salah satu sisi tiang dari banner ini. Karena sepertinya ini berada di tempat wisata dan teman-teman di Tuban mungkin tidak paham atau tidak mengerti berkaitan dengan pemasangan foto atau banner ini. Nah ini. Ini adalah bendera dan banner yang dibawa oleh teman-teman dari Probolinggo, bukan dibuat oleh teman-teman Sobat Ngarit Tuban sendiri. Karena banyak yang kemudian mendiskreditkan panitia atau teman-teman Sobat Ngarit di Tuban atas insiden foto ini yang berasumsi seolah-olah tidak menganggap keberadaan Mas Iyun dengan menempatkan Mas Iyun berada di bawah Gung Ayu dan teman-teman Sobat Ngarit di Bali. Entah ini kebetulan atau memang kesengajaan, saya pribadi tidak paham teman-teman. Tapi kemudian bahasan permintaan maaf dari berkaitan dengan foto ini muncul di akun Mas Ipong pecinta kopi susu, yang notabene beliau adalah keluarga kita dari Sobat Ngarit Probolinggo teman. Walaupun beliau sendiri tidak hadir di acara ini, apakah ini pernah terpikirkan di pikiran teman-teman akan menjadi masalah? Saya rasa naif sekali teman-teman ya, ketika kita menghakimi sebuah kegiatan hanya karena
kesalahan dalam tanda kutip ya, berkaitan dengan pemasangan banner dan bendera ini. Mungkin yang memasang tidak pernah terpikir sedikit pun kalau hal ini akan menjadi masalah. Tapi itu sekali lagi teman, sebaik apapun sebuah kegiatan, ketika bagi sebagian orang yang melihatnya dengan kacamata yang negatif, tetap saja akan ada sesuatu yang dijadikan alasan untuk mendiskreditkan sebuah acara tersebut. Mungkin ini termasuk salah satunya. Bukan berarti dengan memasang banner seperti ini, kemudian di atasnya itu bendera yang tidak ada Mas Iyunnya, itu menjadi alasan untuk memandang teman-teman atau menghakimi teman-teman yang ada di dalam kopdar tersebut tidak menghargai Mas Iyun. Itu bukan sebuah alasan teman. Dengan mengadakan kopdar tersebut berarti mereka sendiri masih menghargai Mas Iyun. Karena yang dibawa apa? Yang dibawa adalah nama Sobat Ngarit, bukan nama kelompok tersendiri teman-teman. Dan tadi ingat, waktu dibacakan kisah awal berdirinya Sobat Ngarit, nama siapa yang disebut? Mas Iyun. Di video saya sebelumnya juga, waktu Gung Ayu membuat kuis, nama siapa yang dibuat kuis? Nama Mas Iyun. Kegiatan yang mereka lakukan apa? Berbagi teman-teman, memberi santunan, berkumpul untuk saling bersilaturahmi. Kurang apa lagi teman? Walaupun terus terang saya pribadi tidak ada di tempat, tidak ada di dalam kopdar itu, tetapi ketika melihat dari berbagai live yang disiarkan langsung oleh teman-teman kita yang ada di tempat, itu sangat menggambarkan bagaimana situasinya saat itu, kegembiraan saat itu. Bagaimana mereka saling bersilaturahmi, saling berbagi kebahagiaan. Sangat luar biasa teman. Lalu apakah sebuah kegiatan yang sudah dipersiapkan, yang sudah berlangsung dengan begitu meriah, akan terciderai hanya karena hal seperti ini teman? Tidak juga kalau menurut saya. Dan sangat naif sekali lagi kalau melihat penghargaan terhadap Mas Iyun itu hanya dari hal yang seperti ini. Sangat naif teman-teman. Oke lah, kita jangan terus-terusan membuat opini yang tidak baik berkaitan dengan saudara-saudara kita sendiri. Jangan sampai fanatisme kita yang terlalu berlebihan itu malah merusak wadah Sobat Ngarit itu sendiri. Sungguh saya prihatin teman-teman melihat hal seperti ini. Kearifan, kebijaksanaan, pola pikir yang dewasa itu yang dibutuhkan teman-teman. Bagaimana kita melihat sesuatu itu dengan kacamata yang positif. Sulit memang. Tetapi kita akan semakin dewasa apabila kita bisa melakukannya teman. Dan ini yang terakhir dari Putri teman. Kami tak akan redup Sobat Ngarit kalau selalu di hati hura-hura. Gak akan bisa redup sih. Sobat Ngarit mau redup cuman ada gara-gara typingan satu orang kayak gitu. Aduh, gimana ya? Kami sudah terlalu sayang, jadi ogah, kami nggak mau. Kenapa? Mau cari tim untuk menghancurkan Sobat Ngarit? Gak ada tim. Panas, kipas sayang, kipas. Om Joko ada yang nyinyir nih. Ini ketua Sengkudi ini juga.
heboh. Kalau nggak iri bukan Sengkuni, namanya Sengkuni nggak mampu buat reaksi, hanya ngekor aja. Iya benar. Itulah teman, di room Putri pun masih banyak tappingan-tappingan yang tidak baik. Dan bisa kita lihat bagaimana respon Putri. Sama halnya ketika Gungayu, Amoy, Ica, ketika menghadapi para pembenci-pembenci Sobat Ngarit maupun pasukan Cikro, teman. Karena sekali lagi, benar yang disampaikan Putri, Sobat Ngarit tidak akan hancur, tidak akan redup hanya karena tappingan yang tidak baik, hanya karena persepsi yang tidak baik. Sobat Ngarit akan tetap menyala ketika teman-teman masih memiliki komitmen yang sama, memiliki tujuan yang sama, masih mau bersilaturahmi di daerah masing-masing. Oke teman, saya rasa cukup sampai di sini. Kurang lebihnya saya minta maaf. Salam Sobat Ngarit Nusantara, salam sahabatan srek.